Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Usikum bi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Haitsu qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil azim. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu jalla wa ala fil ula. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala subhanahu jalla dzikruhu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du, i'lamu rahimani wa rahimakumullah fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du. Kepada para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb kita, Rabbuna Rabbul Alamin, Rabbul Arsyil Azim. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabiul Mustafa, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga tercurahkan kepada para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di kesempatan yang berbahagia ini insyaallah ta'ala kita akan membahas satu kitab yang sangat bermanfaat, yang memiliki berbagai macam fawaid yang tentunya wajib bagi setiap jiwa muslim maupun muslimah untuk mempelajarinya, yakni kitab Hadis Arba'in An-Nawawi karya Al-Imam Fadilatul Syekh Yahya bin Syaraf Abu Zakaria An-Nawawi, seorang ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah menghabiskan usianya untuk berkhidmat mempelajari ilmu din, ilmu agama yang Allah turunkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian disampaikan kepada para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, dan disampaikan oleh para sahabat kepada para anak-anak mereka, yakni tabi'in, tabi'ut tabi'in, sehingga sampai kepada kita hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin.
hadis Arba'in An-Nawawi, yakni kumpulan pokok-pokok isi agama. Arba'in artinya 40. Bukan berarti kitab ini isinya 40 hadis, namun 40-an, yakni kurang lebih 42 hadis. Kemudian ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya mengajar kitab ini, tentunya ada Al-Ustadz Al-Fadil Ustadz Beni Ardiansyah hafizallahu ta'ala hifdzan taman, yang telah membahas hadis yang pertama, kedua, dan ketiga. Dan saat ini kita akan melanjutkan pembacaan hadis yang keempat, yakni tentang penciptaan manusia. Langsung saja kita akan membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdillahi ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu. An Abi Abdillah, yakni an Abi Abdurrahman Abdillah, dari Abu Abdurrahman. Tentunya ini adalah kuniyah, dan kuniyah itu didahului dengan abun, umun, atau ibnun, ya, kuniyah. Dan ini hukumnya sunnah, ya, sunnah. Jadi bagi para bapak-bapak ataupun ibu-ibu sekalian yang hadir pada saat ini, kita disunahkan untuk memberikan kuniyah. Dan tentunya ini tidak harus nama anak kita. Seperti misalkan punya anak namanya Umar, jadi Abu Umar atau Ummu Umar. Tentunya tidak harus memiliki anak yang namanya Umar. Ya, seperti ada salah seorang guru kita, Al-Ustadz Abu Qatadah. Ya. Itu anak 1 sampai 10 nggak ada namanya Qatadah. Ya. Baru terakhir dapat anak laki-laki dinamakan Qatadah. Artinya apa? Bahkan sebelum seseorang menikah, ya, dia boleh memberikan kunyah, namanya Abu Bakar misalkan kunyahnya. Berkeinginan nanti kalau punya anak namanya Bakar, berarti kunyahnya Abu Bakar, dan seterusnya. Dan ini hukumnya sunnah. An Abi Abdurrahman, kunyah Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, yakni nama aslinya adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Ya, Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah di kalangan para sahabat ada 4 orang yang terkenal. Ada Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Umar, ya, yang disebut dengan Abadilah. Yani mereka semua adalah ahli tafsir, mufassirin, ya. Kemudian ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an, dari Abu Abdurrahman Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Tentunya Abdullah ibnu Mas'ud ini adalah seorang sahabat yang jalilun, sahabirun kabir, sahabat yang mulia, sahabat yang besar, yang agung. Pernah suatu ketika Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu naik memanjat pohon kurma. Kemudian tersingkaplah, yakni salah satu betisnya yang terlihat kecil, sehingga para sahabat mentertawakannya. Kemudian kata Rasulullah mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencerca, mencaci maki, menghina sahabatku. Ya, lawan anfaqa ahadun minkum, kalau sekiranya salah seorang di antara kalian, yakni kaum muslimin, mereka menginfakkan misla Uhudin zahaban, sebesar gunung Uhud berupa emas, bukan segram 2 gram, bukan sekilo 2 kilo. Kalau ada salah seorang di antara kalian menginfakkan hartanya berupa emas sebesar gunung Uhud, yakni yang tingginya 1077 mdpl,
yang panjangnya kurang lebih 7 kilo, ya, yang lebarnya kurang lebih 3 kilo, itu emas semua, ma balagha nisfahu, enggak sampai setengah dari amalannya Abdullah ibnu Mas'ud, bahkan setengah pun enggak ada. Ini merupakan apa? Pujian Rasulullah kepada Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, yang alhamdulillah ilmu Abdullah bin Mas'ud sampai kepada kita dari berbagai macam tafsir yang ada. Itu ada perkataan qala Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, haddatsana, telah menceritakan kepada kami. Haddasa yuhadditsu, menceritakan. Artinya apa? Abdullah ibnu Mas'ud mendengar langsung dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana, telah menceritakan kepada kami. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah Rasulullah? Abdullah ibnu Mas'ud memberikan sifat wa huwa as-sadiqul masduq, yang Rasulullah adalah as-sadiq, orang yang jujur. Kata-kata as-sadiqu wal masduq ini perkataan Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu yang ingin menghabarkan bahwasannya siapakah Rasulullah? Wa huwa, dia adalah as-sadiqu, orang yang jujur, wal masduqa, dan yang orang dibenarkan, yang kejujurannya itu sudah tidak lagi diragukan. Bahkan orang-orang kafir Quraisy sebelum Rasulullah diutus menjadi nabi dan rasul, beliau telah mendapatkan gelar, yakni apa? Al-Amin, yang terpercaya. Ya, musuhnya saja mengakui tentang kebenaran apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ya, orang kafir Quraisy. Mengapa Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu beliau memberikan sifat bahwasannya Rasulullah adalah as-sadiqu, orang yang jujur, al-masduq, dan yang dibenarkan setiap perkataannya, karena beliau akan menyampaikan tentang perkara-perkara ghaibiyah, perkara-perkara gaib yang sangat rahasia, yang di zaman dulu, di zaman para sahabat ini itu aneh tentang penciptaan manusia. Rasulullah akan menerangkan secara gamblang kapan terjadinya proses penciptaan manusia. Mungkin kalau sekarang udah ada ahli kedokteran, ya, udah tahunya. Bahkan ada HPL-nya lagi, hari perkiraan lahir gitu Pak ya. Ini bisa diprediksi seminggu, ya, dari tanggal yang telah diprediksi atau mundur 1 minggu. Itu sudah diprediksi. Bahkan bisa dicek sudah usia berapa minggu, berapa bulan di dalam kandungan. Bahkan jenisnya pun telah bisa dicek lagi di USG. Ada yang 3 dimensi, ada yang 4 dimensi. Di zaman dulu nggak ada, ya. Maka Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan wa huwa as-sadiqu wal masduq. Rasulullah adalah orang yang sangat jujur dan dibenarkan setiap apa yang beliau kabarkan. Dan yang kedua, ini bukan perkara tentang penciptaan manusia saja, tetapi ada yang lebih rahasia lagi tentang takdir. Apakah dia syaqiyun atau sa'idun? Dia ini celaka atau dia sa'idun, bahagia? Apakah dia di neraka atau di surga? Tentang rizki, ya. Ini perkara-perkara yang ghaibiyat, yang rahasia. Sehingga Abdullah ibnu Mas'ud sangat menekankan, sehingga beliau mengatakan wa huwa sadiqul masduq, dan Rasulullah adalah orang yang sangat jujur dan dibenarkan setiap perkataannya.
Ikhwani wa akhwati azanallahu wa iyyakum jami'an. Apa kata Rasulullah? Qala, beliau bersabda, inna, sesungguhnya. Inna di dalam al-lughatul arabiyyah ini disebut dengan harfut taukid, yakni huruf penekanan untuk memastikan. Ya, inna, sesungguhnya. Ahadakum, salah seorang di antara kalian semuanya, yakni manusia, yujma'u, mereka dikumpulkan, khalquhu, penciptaannya, fi batni ummihi, di dalam perut ibunya. Ya, kita semua, yakni Allah kumpulkan penciptaannya dari awal, fi batni ummihi, di perut ibunya. Makanya kita pernah hidup di 4 alam atau 4 fase. Ada alam arwah, alam ruh, kemudian alam rahim di perut ibu kita, alam dunia, dunia saat ini kita sudah lahir, kemudian nanti di alam barzakh, antara dunia dan akhirat di kuburan, ya, di akhirat, di surga. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Maka Rasulullah ingin mengkhabarkan kepada kita bahwasannya tidaklah salah seorang di antara kalian, mereka semuanya penciptanya itu Allah kumpulkan fi batni ummihi, di perut ibunya, arba'ina yauman, yakni selama 40 hari, nutfatan. Apa artinya nutfah? Setetes air mani, nutfah. Jadi kita, Pak, diciptakan dari setetes air mani. Yang orang kalau kena air mani geli nggak kira-kira? Ih, najis gitu ya. Najis teralalah kalau anak sekarang bilang gitu ya. Geli. Maka kita jangan sombong. Antum, kita semua ini dari nutfah, dari setetes air mani. Adapun awal penciptaan manusia, Nabiullah Adam alaihissalam diciptakan dari tanah. Sebenarnya kita pun asalnya dari tanah. Karena air mani itu adalah saripati makanan yang kita makan. Nasi, tempe, tahu, apalagi ayam, pecel lele, semuanya. Itu yang kita makan, kemudian diserap menjadi saripati. Itulah air mani. Nasi yang kita makan itu berasal dari tanah. Ya. Buah-buahan yang kita konsumsi itu dari pohon-pohon tumbuh dari tanah gitu. Artinya apa? Air mani ini tercipta dari saripati makanan yang kita konsumsi setiap hari. Yang itu semua berasal dari tanah. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Maka Nabi mengatakan bahwasannya seluruh manusia ini penciptaannya dikumpulkan di perut ibunya arba'ina yauman, selama 40 hari, berupa nutfah, setetes air mani. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian setelah 40 hari berikutnya berubah, yang tadinya setetes air mani menjadi 'alaqah, segumpal darah. Jadi kita ini jadi darah. Setelah air mani didiamkan selama 40 hari, berubah menjadi segumpal darah, 'alaqah. Jadi 'alaqah itu melekat, ya. Segumpal darah ini melekat di dinding rahim. 'Alaqah. Makanya kita ini tercipta dari apa? Darah. Air mani berubah menjadi darah. Makanya kita diharamkan untuk menumpahkan darah seorang mukmin, yang Nabi katakan, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatlil mu'min. Hancurnya dunia ini kecil bagi Allah, hina daripada terbunuhnya seorang mukmin. Maka kita nggak boleh bermudah-mudah perang, tawuran, berantem, senggol bacok. Jangan. Itu darah kaum muslimin terjaga. Kita terbentuk dari darah. Makanya orang kalau kehabisan darah mati. Ya. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Setelah menjadi darah, tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik.
Kemudian 40 hari setelahnya berubah yang tadi darah menjadi mudghah. Ma makna mudghah? Yakni segumpal daging atau sekerat daging. Daging yang kecil yang kita lihat ya. Nanti Idul Adha sering kita lihat daging Pak ya. Nah, potong-potong kecil dagingnya. Mudghah. Berarti kalau kita lihat nih Pak ya, 40 hari pertama setetes air mani, 40 hari kedua segumpal darah, 40 hari ketiga yakni segumpal daging. Ya. Berarti berapa tuh? 40 dikali 3 120. 120 hari sama dengan berapa bulan? 4 bulan. Jadi 4 bulan proses kitanya tuh. Ini kalau sekarang mah di ilmu kedokteran sudah pasti. Oh iya betul nih. Zaman dulu nggak ada, nggak ngerti. Makanya Abdullah ibn Mas'ud mengatakan wahwa as-sadiqul masduq. Nah, setelah 120 hari atau 4 bulan, tsumma yursalu ilaihil malaku. Kemudian pun diutus minhu ilaihi kepadanya, kepada sekerat daging tadi, al malaku, yakni seorang malaikat. Malaikat umum, ya. Fayanfuhu fihi ruh. Kemudian ditiupkanlah ke dalam janin tersebut ar-ruh, yakni ruhnya yang menghidupkan jasad kita ini, yang kita bisa bergerak, bisa ngomong, berbicara, melihat, itu ruh kita. Ya, karena kalau ruhnya lepas udah mati. Ya. Sama seperti sebongkah kayu kita diem. Kalau Bapak nggak percaya nih, kalau ada orang meninggal, coba cium keningnya. Ini diantara sunnahnya ketika Rasulullah meninggal dunia, sama Abu Bakar radhiyallahu anhu dibuka penutup wajahnya, dicium keningnya gitu. Bagi yang kuat. Di antara kita enggak, dulu saya pernah sama teman-teman lagi masih bujangan Pak ya. Ada kakek-kakek sebelah meninggal di rumah, sunnah nih sunnah kan ya, dibuka cium gitu. Satu udah. Dua, yang keempat muntah gitu. Karena nggak tahan, belum pernah nyium mayit katanya. Gila, saya cium udah kayak apa namanya, udah dingin gitu ya. Kayak kayu katanya, sebongkah kayu gitu. Karena apa tadi? Yang menghidupkan kita ada ruh, ada darah yang mengalir, panas. Maka ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an, ketika usia 120 hari Allah tiupkan ke dalam janin tersebut ar-ruh, wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Kemudian pun Allah memerintahkan kepada malaikat tersebut untuk mencatat bi arba'i kalimat, 4 kalimat. Ini catatan takdir. Yang pertama adalah bikatsbi rizkihi, catat rizkinya. Maka kita nggak usah khawatir tentang rizki kita. Ya, jangan kalah sama burung yang punya 2 alat cakar, ya cekernya itu sama patuk. Sama kayak ayam juga punya ceker sama patuk. 2, ya kita banyak alat kita, kaki bisa, tangan bisa, mata, telinga. Allah berikan. Dan sebaik-baik penciptaan Allah adalah apa yang paling sempurna? Manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia ini dengan sebaik-baik bentuk. Malaikat sebaik-baik malaikat nggak punya hawa nafsu. Ya, pokoknya manusia yang paling lengkap. Maka berkaitan tentang rizki, jangan khawatir. Ya, ketika kita berada di perut ibu kita 120 hari itu sudah dicatat rizki kita. Ya, rizki kita sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak perlu khawatir. Wah, nanti kalau nggak sekolah di perguruan tinggi, nggak punya ijazah nih, mau sekolah, mau kerja di mana gitu. Ya, harus S1, S2, S3, S apa lagi Pak? S doger gitu ya. Dorong-dorong gerobak katanya. Ya, antum tahu yang punya Cipaganti travel di Bandung lulusan SD
yang punya rumah makan sederhana, makan Padang itu, karyawannya S1, S2, dia nggak sekolah, ya sekolah mungkin nggak lulus, banyak. Jadi jangan khawatir tentang rizki. Rizki itu dari Allah, gaji dari bos. Rizki itu nggak ada takarannya, tapi kalau gaji sudah terukur, ya gaji kita sebulan sekian, kalau nggak masuk dipotong sekian, ada hitung-hitungannya. Gaji, rizki tidak ada. Maka sekali lagi kami terangkan bahwasannya tentang rizki jangan khawatir. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengatakan, innahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha. Sesungguhnya tidak akan mati seseorang di dunia ini. Artinya apa? Enggak bakalan meninggal dunia seseorang, satupun jiwa, nafsun, hatta tastakmila rizqaha, sampai ya Allah sempurnakan rizkinya. Jadi kalau rizkinya sudah habis baru meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, bikatsbi ajalihi. Allah catat baginya tentang ajal. Apa itu ajal? Yakni kematiannya. Waktu wafat kita sudah Allah tentukan. Tidak bisa diakhirkan, nggak bisa dicepatkan. Kalau ada dokter, wah bapak kayak penyakitnya udah stadium 4 nih. Ibu bahaya nih, udah kanker stadium 4 juga. Usianya tinggal sebulan lagi. Ya, depresi orang digituin, waduh udah senang-senang dah katanya. Ini kenyataan banyak kisah-kisah seperti ini. Akhirnya dia umroh, nangis di hadapan Ka'bah, tinggal sebulan lagi usianya. Kemudian ada orang Arab di sana ditanya, kenapa kamu nangis? Usia saya dipoin sama dokter tinggal sebulan lagi, maka saya manfaatkan untuk ibadah. Engkau berada di Baitullah, di rumah Allah, ya tempat mustajab. Dan di sini ada air Zam-Zam yang Nabi katakan, ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi orang ini nggak makan makanan kecuali minum saja air Zam-Zam. Bisa menyembuhkan, minta pada Allah. Ya, innallaha la yanzilu da'an illa anzalahu dawaan. Tidaklah Allah menurunkan satu penyakit kecuali pasti Allah akan menurunkan obatnya. Ini hadis tentang air Zam-Zam, berdoa minta, diminum. Pas pulang ya ke negerinya dicek lagi, hilang kanker payudaranya. Sampai bingung dokter, ibu berobat di mana katanya. Ya jadi kematian nggak bisa orang memvonis sebulan 2 bulan, bentar lagi nggak ada. Ya Allah mengatakan dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Wala yu'akhira, dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian. Ini kembali lagi jika kita belajar al-lughatul arabiyah, di sana ada perbedaan la, tidak ataupun jangan artinya dengan lan, sekali-kali tidak. Misalkan la yadkhulul jannah qati'un, tidak masuk surga orang yang memutus, yakni qati'u silaturahmi, yang memutus tali persaudaraan, yakni silaturahmi. Nabi mengatakan la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Artinya bakalan bisa masuk surga, tapi neraka dulu. Dicuci dulu, dibersihkan dulu dosanya, udah bersih baru dimasukkan ke dalam surga. Tetapi kalau kalimatnya lan, sekali-kali tidak, artinya enggak bakalan. Seperti misalkan dalam surat Al-Baqarah, walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kagak bakal redo yang namanya Yahudi dan Nasrani sampai kalian mengikuti ajaran mereka.
Jadi nggak bakal redo. Yahudi dan Nasrani walaupun baik dengan kita, tetap ada misi dan visinya. Ngasih kerdus, Indomie, ngasih ini bantuan baik ada, ya udang dibalik batu ya Pak, bener ya. Kalau udang dibalik tepung, bakwan, bakwan udang namanya. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Allah katakan wala yu'akhirullah nafsan. Allah tidak akan sekali-kali yakni menangguhkan, yu'akhira, mengakhirkan, yakni jiwa kematian idza jaa ajaluha, apabila telah tiba waktunya. Kalau udah datang mati sudah. Jadi artinya kita jangan takut mati. Ya, lewat sini takut toh. Serem angker. Entar saya dicek setan katanya, dicekek setan. Setan ngeliat kita dikabur, Pak. Takut. Setan melihat kita, kabur dia. Ya. Tapi ketika kita takut, dia berani. Lewat tempat yang serem, bukannya baca doa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Bacanya enggak gitu. Numpang-numpang, anak bagong mau lewat. Anak bagong. Tahu artinya bagong, Pak? Di Jawa itu artinya bagong itu kalau nggak salah babi. Masa kalau kita anak babi, innalillah. Ini ajaran-ajaran orang tua kita dulu ngajarin nggak bener. Mau kencing numpang-numpang, ya. Setan yang tadi takut jadi, ternyata dia takut sama kita, balik lagi ditiup nih. Merinding, bulu kudunya berdiri gitu, kabur udah. Maka jangan takut, kita manusia paling mulia. Faqad faddalna bani Adam, kami telah muliakan, kami telah agungkan anak keturunan Adam alaihissalam, manusia. Allah jadikan khalifah fil ard, pemimpin, pengatur alam dunia ini. Ya. Maka jangan takut pada syaitan. Mati urusan Allah. Idza jaa ajaluha, apabila telah datang waktu kematian, la yu'akhira, kagak bakal bisa diundur. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah adalah zat yang maha khabir, yang maha mengetahui apa-apa yang kalian kerjakan. Dan kematian juga nggak bisa dipercepat. La yastaqdimun, nggak bisa dipercepat. Ada ustadz orang bunuh diri mati, itu sudah ajalnya, matinya memang bunuh diri. Tapi ada juga orang bunuh diri tapi nggak mati. Ada nggak Pak? Ada, banyak. Ya, mau gantung diri, pas kayak gitu, sakit juga nggak jadi gitu ya. Sakit gitu ya. Pokoknya macam-macam lah. Ikhwani wa akhwati azanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian yang ketiga, Allah perintahkan kepada malaikat tersebut untuk mencatat wa amalihi, amalnya. Nah, amal ini ada dua. Jadi amal ini ada dua. Syaqiyun, dia orang yang syaqiyun, yang sengsara, yang merana, ya, nelongso, au sa'idun, atau yang sa'id, yang bahagia, yang senang, happy gitu ya. Atau bahasa lain, Allah sudah tentukan dia ini di neraka atau di surga. Ini rahasia nih Pak. Sekali lagi Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, wa huwa as-sadiqul masduq. Rasulullah orang yang jujur dan yang dibenarkan perkataannya. Jadi kita semua ini Pak sudah ditentukan. Rizki kita, ajal kita, amal kita, neraka atau surga. Ini perkara-perkara ghaibiyat yang sangat rahasia. Kemudian pun Rasulullah mengatakan, fallahi, demi Allah. Nabi bersumpah, fallahi, demi Allah, alladzi la ilaha ghairuhu, yang tidak ada ilah
yang berhak disembah selain Allah, bihaqqin dengan benar. Jadi makna kalimat la ilaha illallah, yakni tidak ada ilah Tuhan yang berhak untuk disembah dengan benar illallah, kecuali Allah. Jadi Tuhan itu banyak, bukan Allah saja. Orang Yahudi punya Tuhan, Nasrani punya Tuhan, Konghucu punya Tuhan, Majusi punya Tuhan, yang nyembah matahari, nyembah api ada. Kecuali ateis nggak punya Tuhan. Jadi Tuhan itu banyak, bihakin yang benar, yang berhak untuk disembah illallah, kecuali Allah. Rasulullah bersumpah, fallahilladzi la ilaha ghairuhu, demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Hanya Allah yang berhak untuk disembah. Saya teringat faedah untuk bapak dan ibu sekalian, dan juga untuk rekan-rekan sekalian. Ada mantan dukun, seorang wanita dukun. Biasanya wanita itu di zaman Rasulullah aja yang terkenal tukang santet perempuan. Ya, medianya banyak untuk manggil jin tuh banyak. Lagi haid, itu godaan setan tuh sangat cepat itu ya. Mantan dukun, tukang santet perempuan ini mengatakan, dulu saya lagi jadi dukun, manggil-manggil roh-roh halus atau minta bantuan sama jin, sama syaitan. Itu mereka tuh mau bantuin, tentu ada syaratnya. Nah, ketika yang kita pengen santet itu dia punya pegangan, punya tameng, suka zikir pagi dan petang, berat bagi dia. Perisai, junnah. Apalagi nih, ini doanya singkat ringkas nih. Apalagi ketika dia membaca doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doanya siapa, Pak? Nabi Yunus alaihi salam. Ini doa la ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak untuk disembah dengan benar kecuali Engkau ya Allah. Jadi kalimat la ilaha illa anta, kalimatut thayyibah, kalimatut tauhid, bukan ajaran Islam saja, bukan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah saja. Seluruh para nabi dan rasul dinuhum wahid, agamanya satu, yakni kalimat la ilaha illallah. Maka ketika orang ini membaca la ilaha illa anta subhanaka, maha suci Engkau, tidak ada sedikit pun aib kekurangan bagi Allah. Inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku mengakui dahulu saya termasuk orang-orang yang zalim. Nabi Yunus berada di 3 kegelapan. Kegelapan di dasar lautan, kegelapan di dalam perut ikan paus, di kegelapan malam. Kata Nabi, kalau sekiranya kalau sekiranya Nabi Yunus tidak membaca doa ini, la yakhruju abadan, dia nggak keluar selama-lamanya. Karena baca doa ini Allah keluarkan. Ini kata tukang dukun santet wanita tadi. Ini kalau ada orang baca ini, badan saya ringsek, pegel. Anak buah saya setan datang dalam keadaan kaki pincang-pincang, patah-patah. Nah, ini senjata mudah kita hafalkan, baca, jangan takut dengan setan. La'natullah alaihim jami'an. Sudah masuk waktu Isya, Pak? Berapa menit lagi? 5 menit lagi. Ini faedah tentang kalimat la ilaha illallah. Baca, Pak. Ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Faedah tentang kalimat la ilaha illallah juga, yakni Nabiullah Musa alaihissalam. Beliau pernah mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, alimni syai'an, tolong ajarkan kepadaku tentang sesuatu, zikir, wirid. Ya. Maka kata Nabi Musa, tolong ajarkan kepada aku tentang zikir dan wirid, adu'uka bih, yang aku bisa berdoa dengannya. Adzkuruka wa adu'uka bih, yang aku bisa berzikir, mengingat dirimu dan berdoa dengannya. Maka kata Allah, qala qul,
la ilaha illallah. Kalimat tauhid, la ilaha illallah. Katakan ini. Nabi Musa mengatakan, ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadza. Kalau cuman kalimat la ilaha illallah, seluruh hamba-hambamu sudah tahu, udah biasa mengucapkan kalimat ini, la ilaha illallah. Apalagi yang suka zikir jama'i, itu kan la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai goyang-goyang gitu ya. Ini udah biasa. Saya minta zikir doa yang spesial. Ya. Nah, ketika Nabi Musa meremehkan kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah, apa kata Allah? Ya Musa, lau anna samawati sab'ah, kalau sekiranya 7 lapis langit dan bumi ini, wa amirahunna beserta penghuninya, fi kifatin dalam satu neraca timbangan, wa kalimatul la ilaha illallah fi kifatin, dan kalimat la ilaha illallah di satu neraca yang lainnya, malat bihinna kalimatul la ilaha illallah. Ini saya kalimat la ilaha illallah ini jauh lebih berat daripada 7 lapis langit dan bumi beserta penghuninya. Maka Bapak dan Ibu sekalian, jangan lupa zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bahkan Nabi menjanjikan, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka meninggal masuk surga. Sudah cukup? Kita break dulu. Nanti pada salatul isya kita lanjutkan. Ya. Wallahu ta'ala. Mungkin ini bisa disampaikan terlebih dahulu. Insyaallah taala nanti kita akan lanjutkan ba'da salatul isya. Syukran katsiran wa jazakumullahu khair atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.